Oke, jadi di sini gue udah ada sprite namanya itu head di sini, dan dia itu belum bisa ngapa-ngapain karena kita belum masukin dia script. Jadi kita bakal masukin aja scriptnya, namanya itu misalkan head script, kalian buat sendiri aja new script. Karena di sini gue udah ada, gue langsung open aja. Dan di sini kita bisa langsung codingin aja di sini. Pertama, gue mau kita itu punya movement speed karena si headnya ini dia bakal ngikutin kursor gua kemanapun kursor gua bergerak dengan movement speed gitu. Jadi di sini kita tambahin aja public float ms, misalkan ms itu singkatan dari movement speed. Terus di update kita tulis transform.position sama dengan vector2.moveTowards. Move towards ini dia itu bakal ngubah posisi game objek kita ke posisi yang kita mau. Jadi di move towards ini dia itu punya beberapa hal yang harus kita masukin. Jadi pertama itu posisi dia, terus dia itu mau kemana, dan juga movement speednya. Jadi kita bakal masukin aja posisi dia itu berarti kan transform.position, mau kemana kita bakal mau dia ngikutin mouse kita. Jadi kamera.main .screen to view screen to world point input mouse position. Dia bakal ngikutin ke arah mouse kita intinya. Dan ms-nya adalah time.delta time dikali ms. Nah, dengan script ini kita udah bisa ngebuat player kita ini dia bakal ngikutin arah kursor kita. Dan oh ya, di sini head script-nya kan ini 0 ms ya. Kalian bisa tambahin aja, misalkan 5. Boom, dan dia bakalan gerak-gerak ngikutin kursor kita. Kalau nggak gerak, kalian pastiin aja movement speed kalian itu di sini nggak 0 ya. Sekarang berarti gue perlu badinya, perlu badannya buat ngikutin ke head-nya. Jadi kita bakalan copy aja si head ini dan kita kasih nama dia misalkan body. Si badinya ini kita bakal masukin body script. Jadi si head script ini kita remove aja, ganti ke body script. Dan di body script ini, kalian tinggal copy aja nih dari si head script. Kalian copy, paste ke body script. Nah, tapi di sini, dia itu kan bukan ngikutin kameranya. Jadi ini kita hapus aja. Kita bakal ngikutin ke head-nya. Nah, cara cari tahu head-nya itu ada di mana gimana? Jadi di sini kita tulis aja misalkan game object head. Dan kita bakalan cari si head-nya. Head sama dengan game object dot find game object with tag namanya head titik koma. Nah, kita kan bakal nyari tagnya yaitu si head. Berarti kita harus ngubah tagnya si head ini jadi head dulu. Caranya gimana? Si head ini dia masih untag nih, masih untag. Kita add tag, terus kita tambahin di sini head save. Di headnya kita masukin si head. Nah, jadi pastiin tag di sini itu namanya adalah head. Dan di sini kita berarti udah bisa nyari si head-nya. Dan di sini kita tulis head.transform.position. Dengan begini, harusnya sekarang udah benar. Pastiin movement speed-nya itu 5 dan di body-nya juga 5. Kita barbar dulu aja, nanti bakal kita ganti. Dan boom, sekarang udah benar. Tapi semakin lama dia itu bakal menyatu sama si head-nya. Boom, dia bakal menyatu gitu sama head-nya. Kita nggak mau kayak gitu, jadi kita perlu distance. Kita tinggal tambahin if vector2.distance dari si transform.position, dari si badinya itu sendiri ke head.transform.position itu misalkan lebih besar daripada 0,5 f. Kita coba dulu apakah ini bagus. Dan terlalu ngegap ya, terlalu ada gap di antara head sama badinya kok kayak gini. Jadi kita bakal kurangin aja. Jadi misalkan 0,2 f. Dan boom, sekarang body sama head kita udah beres. Dan dia nggak bakal nyatu gitu karena kita punya distance-nya. Nah, di sini kita kan kayak harus masukin gitu kan, ms-nya 5, body-nya ms-nya juga 5. Ribet kalau kita punya banyak gitu gimana? Kan kita harus masukin kayak satu-satu gitu, ms-nya 5, ms-nya 5, ms-nya 5. Nah, kita nggak mau kayak gitu, jadi kita bakalan ganti si ms ini, yaitu yang di sini, ms di sini, dan di sini kita nggak perlu jadiin dia public, dan kita tinggal ganti ms di startnya ini, ms sama dengan head.getComponent
si head script-nya. Head script .ms. Kita mengakses ms yang ada di head script yang ada di sini. Karena dia public, jadi kita bisa akses dia. Dan yep, dengan kayak gini kita nggak perlu capek-capek gantiin ms ini jadi 55555 gitu. Udah keganti sendiri. Nah, kalau kalian lihat lagi di sini ms-nya itu udah hilang karena kita udah nggak jadiin dia public. Dengan kayak gitu hasilnya tetap sama aja kok. Cuman lebih simple aja dan lebih gampang. Nah, nextnya itu kita bakal ngebuat tile-nya. Nah, buat ngebuat tile itu, kita kayak nggak bisa tinggal copy-paste si body doang. Kita copy-paste kayak gini nggak bisa. Karena kalau kalian kayak gini, ya kalian tolol. Jadi caranya gimana? Caranya adalah kalian copy dulu nih si body satu kali. Terus di sini kalian ganti namanya itu misalkan jadi tile. Nah, si tile di sini kita hapus body script-nya dan kita masukin tile script. Gue udah buat sih tadi. Nah, tile script di sini. Terus logikanya itu kayak gini. Kalau misalkan nggak ada si tile, berarti tile terakhir atau last tile itu siapa? Si body kan? Dia ini menjadi last tile. Jadi di sini gue udah ganti dia tag-nya itu jadi last tile. Kalau kalian nggak ada, kalian add tag aja dan kalian masukin last tile namanya. Jadi body ini gue ganti last tile. Terus kalau gue misalkan nge-spawn tile kayak gini. Nah, last tile sekarang siapa? Last tile sekarang bukan body lagi, tapi last tile itu si tile yang di sini kan. Nah, jadi kita bakalan bikin script kayak gitu. Jadi di tile script ini pertama kali kalian copy aja nih si body script-nya. Body script kalian copy, masukin ke tile script. Di tile script ini, dia itu udah nggak ngikutin si head lagi. Berarti dia bakal ngikutin last tile-nya. Jadi di sini kita butuh game object last tile. Berarti di sini kita tinggal tulis last tile sama dengan game object dot find game object with tag last tile. Yang tadi kita udah buat yang ada di body-nya. Last tile. Nah, si last tile ini kan kita udah bisa nyari nih. Kita udah ketemu nih last tile yang ini. Berarti kita bisa langsung tulis aja di sini last tile dan di sini dia bakalan pergi ke last tile. Nah, permasalahannya adalah kan udah ada nih last tile di sini kan, kita udah nemuin. Kita harus ngeganti last tile itu bukan di sini lagi sekarang, tapi last tile itu sekarang ada di sini. Karena jadi cerita itu kayak gini. Ini kan dia kayak lagi jalan-jalan, habis itu dia makan kan. Dia makan, habis itu tile-nya muncul nih. Tile-nya muncul ke sini, dia bakal ngikutin dia. Nah, tapi di sini ini kan last tile. Last tile itu kan sekarang udah berubah. Jadi last tile itu bukan di sini lagi, tapi last tile itu ada di sini. Berarti kita tinggal bilang last tile dot transform dot tag sama dengan untag dan transform dot tag sama dengan last tile. Kita ngeganti last tile itu sekarang adalah game object yang baru kita spawn, yaitu yang ini. Nah, dengan begini harusnya sih udah benar. Kita coba tes dan yep, udah benar. Terus kalau misalkan kita nge-spawn, ini gua Ctrl D buat copy. Nah, dia bakalan ke-spawn. Ctrl D buat copy lagi. Dan ke-spawnnya itu dia bakal ngikutin last tile-nya. Next, gue bakalan ngebuat foot-nya. Jadi di sini gue udah ada bulat-bulatan kayak gini. Nah, ini kita kasih dia rigid body 2D. Dan juga pastiin gravitasinya ini 0. Habis itu kita masukin lagi collider, circle collider 2D. Pastiin dia itu is trigger. Is triggernya lu centang. Dan si head-nya ini juga lu masukin komponen circle collider 2D. Tadi gue udah masukin sih. Dan di sini is triggernya nggak usah dicentang, nggak apa-apa. Nah, kalau udah si makanan di sini gue ganti dulu namanya jadi food. Kita masukin, kita nggak usah masukin apa-apa. Kita balik ke head. Si head-nya ini di head script-nya kita open, terus kita masukin on trigger enter 2D. Kalau dia collision gitu, if collision dot game object dot tag sama dengan food. Kita jadi di sini benar-benar mainin tag-nya ya. Kalau misalkan dia bertabrakan dengan yang namanya food, maka dia bakalan, kita coba print dulu aja. Print makan. Ini buat ngecek dulu. Si food-nya ini jangan lupa kalian ganti dari untag jadi food. Kalian attack lagi kayak tadi. Nah, jadi kita tinggal play dan
Kalau misalkan dia makan, nah maka bakalan ada tulisan makan di konsol kalian. Ada tulisan makan, makan, makan. Nah, berarti udah benar. Berarti gue tinggal tulis aja di head script ya. Gue tulis public game object tail. Dia bakal nge-spawn tail kalau misalkan dia itu makan. Berarti di sini gue bakal tulis instantiate tail transform.position, quaternion.identity. Dah, dengan begini, sekarang si head gue itu dia bakalan punya tail di sini di head script ya. Jadi kalian harus nge-drag tail ada di sini. Pertama kalian harus drag and drop dulu tail kalian yang ada di sini, hierarchy kalian ke aset kalian yang ada di sini. Kalian drag and drop, maka dia bakalan muncul kayak gini. Terus si headnya ini kita tinggal drag and drop lagi ke tailnya. Tailnya kita drag and drop ke si head scriptnya di sini. Nah, dengan begini kita play dan boom, game kita udah selesai dibuat. Jadi di sini kita bakalan bisa kayak cacing gitu. Nah, ini kan gamenya belum jadi nih. Gue sengaja buat nggak jadi biar kalian bisa berkreativitas lagi gimana caranya kembangin ini game. Jadi gue mau buat kalian yang mau serius buat bikin game apapun dari mekanik ini, dan kalian bisa share di YouTube kalian dan kalian bisa tag gue. Nanti gue bakalan liatin satu persatu. Kalau kalian mau memang serius ya guys. Kalau gue sendiri sih dulu gue udah pernah buat dan jadinya itu kayak gini. Jadi ide dari game ini adalah lu mengontrol player lu sekaligus enemy lu secara bersamaan. Enemy di sini adalah parasit-parasitnya. Dan kalau lu makan makanannya, lu bakalan dapet skor plus. Tapi kalau misalkan enemy lu yang makan, maka dia bakalan nge-spawn enemy lain. Dan semakin banyak parasit yang ada di diri lu, berarti semakin susah lu dapet makanannya lagi. Dan kalau misalkan enemy lu itu udah 6, maka lu bakalan game over. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau serius, kalian bisa buat game ini dan kalian bisa jadiin mekanik-mekanik lainnya. Yaudah guys, jadi gitu aja video tutorial gue buat hari ini. Thank you banget yang udah nonton, and see you guys in the next video.